Perkenalkan, nama saya Yohana Asriyanti dengan NIM 1903030054, kelas B semester 5, jurusan Sosiologi. Pada pembahasan kali ini, membahas berkaitan dengan era baru masyarakat sipil dan negara di demokrasi adil timur. Menurut David dan Simon Agranom, Asia Timur kontemporer ditandai dengan interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara yang pantas mendapat perhatian ilmiah baru. Secara khusus, volume ini berfokus pada berbagai bentuk keterikatan dan pertentangan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Karena ketiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan ini. Dampak globalisasi dan krisis keuangan 2008 dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan gerakan protes dan reaksi politik di seluruh dunia. Demokrasi dewasa Asia Timur telah menyaksikan bagian mereka sendiri dari protes dan konflik. Selanjutnya, developmental state sebagai model keberhasilan pertumbuhan tinggi dan kebangkitan global. Meskipun tidak sepenuhnya bersamaan dalam perkembangannya, tiga kasus ini dipelajari dalam buku ini disatukan oleh pengaturan negara mereka yang kuat. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mewakili tiga contoh utama negara berkembang di mana pembangunan ekonomi yang serba cepat diwujudkan melalui yang dipimpin oleh negara perencanaan dan intervensi ekonomi makro. Faktanya, seluruh teori model negara berkembang dan blok bangunannya, seperti industri kebijakan atau developmentasi sebagai ideologi nasional yang dominan, didasarkan pada studi dan pertimbangan teoritis tentang ekonomi politik di ketiga ekonomi Asia Timur ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi yang pesat adalah dua batas hal teratas prioritas nasional para elit birokrasi, ekonomi dan politik secara keseluruhan di tiga negara tersebut. Lembaga konservatif masing-masing terbukti sangat berhasil dalam mencapai tujuan ini dan dalam memimpin negara masing-masing untuk bergabung dengan jajaran ekonomi industri maju. Oleh akhir tahun 1990-an, ketiga ekonomi Asia Timur ini berhasil menjadi pemenang yang jelas dalam globalisasi, memodelkan diri mereka sebagai juara ekspor dan mematahkan dominasi finansial, ekonomi, dan teknologi dari Barat. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mewujudkan inti dari ekonomi berkinerja tinggi, yang merupakan keajaiban Asia Timur. Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik, seperti yang disebut oleh Bank Dunia pada tahun 1993, dalam studinya yang sangat berpengaruh dan kontroversial, yang disponsori oleh pemerintah Jepang, untuk tinjau retrospektif yang disponsori oleh pemerintah Jepang. Yang terpenting, model Asia Timur tidak hanya menyebarkan pertumbuhan bersatu, tetapi pertumbuhan bersama. Di tangan satunya, elit negara mendorong kepentingan pribadi dan mendorong para pemimpin bisnis untuk berkontribusi pada pertumbuhan yang tinggi. Di sisi lain, pendirian konservatif berhasil memobilisasikan pekerja dan warga negara untuk proyek nasional developmentasi dengan menjanjikan bahwa seluruh penduduk akan mendapatkan yang adil dari yang tumbuh, membawa peningkatan daya beli dan kemakmuran. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan bersama memperkenalkan masa konsumerisme, tetapi juga menjamin kursus hidup yang stabil dan umum ke atas mobilitas, yang berlangsung selama beberapa dekade dan menciptakan kelas menengah baru yang besar. Model pembangunan Asia Timur juga mencakup rezim kesejahteraan yang produktif, di mana negara kesejahteraan diminimalkan dan tunduk pada kemajuan ekonomi. Inklusi sosial dicapai melalui pertumbuhan bersama daripada melalui negara kesejahteraan dan sosial yang komprehensif, redistribusi antara kelas sosial. Dengan demikian, developmentasi menciptakan kewarganegaraan pembangunan, sistem kesejahteraan melalui kerja, di mana inklusi sosial didasarkan pada individu kontribusi dan manfaat bersama dari terwujudnya cita-cita nasional yang tinggi di pertumbuhan. Namun, di tiga negara tersebut,
Pembangunan nasional tidak hanya kisah sukses pertumbuhan ekonomi yang harmonis dan kekayaan yang meningkat. Jalan ini juga ditandai dengan konflik sosial dan politik yang insentif. Di Jepang, kontrak sosial dan pertumbuhan bersama hanya didirikan pada tahun 1960-an setelah perselisihan yang parah dan keras mengenai pilar dan orientasi ideologis Jepang setelah runtuhnya politik ekspansionis yang diterapkan hingga tahun 1945. Faktanya, siklus konflik pasca perang terakhir hingga pertengahan pada tahun 1970-an, ketiga gagasan pertumbuhan bersama akhirnya diperoleh harmoni yang tak terbantahkan dan menjadi konsensus bersama. Di Korea Selatan dan Taiwan, pembangunan ekonomi di bawah rezim otoriter menyebabkan semakin percaya diri dan politis kelas menengah aktif yang menuntut partisipasi politik yang lebih besar. Dulu pada tahun 1980-an, dengan munculnya lingkungan yang lebih berbasis perkotaan dan kosmopolitas kelas menengah, bahwa kedua negara menyaksikan kolektif pertama mereka terorganisir gerakan untuk liberalisasi politik dan kemudian demokrasi. Ini meningkat tekanan dan pemberontakan politik warga yang memimpin di babak kedua pada tahun 1980-an hingga percabutan darurat militer dan demokratisasi politik. Di kedua negara, developmentasi dan pertumbuhan bersama tetap menjadi kontrak sosial dasar setelah demokrasi untuk tahun-tahun mendatang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ketiga negara mencapai titik fundamental, titik balik setelah perkembangan ekonomi mereka yang telah dan terkompresi modernisasi berakhir agar tiba-tiba. Sejumlah kejutan di antara ketiga negara demokrasi memasuki fase baru pasca pertumbuhan tinggi. Selanjutnya, era pasca pertumbuhan tinggi. Guncangan paling mendasar di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan adalah perubahan mendadak dari jalur pertumbuhan ekonomi yang cepat ke jalur ekonomi yang lambat perkembangan. Di Asia Timur, yang demokratis, Jepang adalah yang pertama yang menjalani sebuah transformasi. Pecahnya gelembung spekulasi, si paham dan pasar properti awal tahun 1990-an menandai awal dari stop and go periode lintasan ekonomi Jepang yang mengakibatkan stagnasi ekonomi dalam dekade terakhir, serta dalam debat publik yang panas dan diskusi politik tentang apa yang disebut dekade yang hilang dan kebutuhan mendesak untuk struktur reformasi, misalnya Funabashi pada tahun 2015. Angka pertumbuhan untuk Korea Selatan dan Taiwan selama periode yang sama secara signifikasi lebih tinggi. Meskipun demikian, mereka juga memiliki pertumbuhan yang lebih lambat, berindustrialisasi dan restrukturisasi sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1997 yang menandai titik balik dalam perkembangan mereka dan memimpin khususnya di Korea Selatan menuju deregulasi. Tren ini semakin diperkuat setelah tahun 2008 krisis keuangan yang berdampak terbatas pada ketiga perekonomian, dengan terutama pengaruh keras pada industri ekspor masing-masing. Global krisis keuangan mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan di Korea Selatan dan Taiwan yang mulai turun ke bawah menuju tingkat rendah Jepang pertumbuhan ekonomi. Namun, dibandingkan dengan apa yang terjadi di banyak negara maju di Barat, di mana pertumbuhan merata lebih rendah dan angka pengangguran jauh lebih tinggi, Asia Timur yang demokratis tidak bernasib terlalu buruk setelah krisis keuangan pada tahun 2008. Bahkan, ekonomi Jepang ekspansi bila diukur dalam pertumbuhan PDB per kapita dibandingkan dengan sebagian besar ekonomi industri maju lainnya belum bernasib demikian buruk. Namun, fase stagnasi ekonomi seperti itu di timur yang demokratis Asia di ketiga negara menyebabkan rusaknya model berbagai sebelumnya pertumbuhan yang diperoleh oleh negara yang kuat. Apalagi, permasalahan yang ada mendapatkan momentum baru. Prioritas awal pertumbuhan ekonomi serta industrialisasi yang cepat telah memicu menciptakan gerakan perlindungan lingkungan di ketiga negara karena merajalelanya pencemaran dan degradasi lingkungan yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi yang pesat. Selanjutnya, politik identitas.
Identitas nasional adalah isu-isu kunci yang dibahas di bagian kedua dari volume ini. Identitas nasional di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan memilih telah terjalin dengan kisah sukses ekonomi dan peningkatan berikutnya dalam kemakmuran dan inklusi sosial yang luas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ini masyarakat telah dihadapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lamban, sementara pada saat yang sama menghadapi ancaman yang datang yang dicontohkan oleh kebangkitan. Kedua perkembangan tersebut secara fundamental mengubah dinamika wilayah dan menyebabkan meningkatnya kecemasan sosial di ketiga negara. Apalagi semakin masuknya imigrasi lebih lanjut berdampak pada pertanyaan tentang identitas nasional. Selanjutnya, neoliberalisme dan inklusi sosial. Bagian ketiga dari volume ini bergugat dengan pertanyaan tentang neoliberal reformasi dan inklusi sosial di Asia Timur. Prinsip panduan pembangunan melibatkan sejumlah besar intervensi negara di pasar melalui kebijakan industri dan kepemimpinan birokrasi daripada komprehensif negara kesejahteraan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, neoliberalisme seperti yang telah membentuk di Inggris atau Amerika Serikat tampaknya lebih berhasil dalam mengembalikan pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian menjadi terkenal di Asia Timur. Meskipun kebijakan neoliberal termasuk aktivitas negara dan kooperasi masyarakat sipil, mereka telah melemahkan inklusi sosial yang mengakibatkan reaksi balik dan aktivisme sipil antagonis baru terhadap kebijakan negara. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.